Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawi sultanuh al-wadihi burhanu al-mabusuti fil wujudi karamuhu wa isanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslimil qulub wa tantaliqu bil usub wa talidu biha su'ub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub. Selamat malam para sahabat UFO, sahabat GIF, sahabat ULO, sahabat Padepokan, sahabat Arok, dan sahabat Gus Idris Official. Pada malam kesempatan hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur, dan dilancarkan segala rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini di sini saya cuma mau ngobrol. Pasti kalian kenal lah sama siapa yang di sebelah saya ini. Namanya itu adalah Mas Kipli ya. Dia yang ya Masya Allah, apa yang dilakukan itu sungguh sangat berdosa banget, sangat keji banget, sangat hina banget. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah meminta maaf pada orang tuanya. Dan sengaja saya bawa pondok ke sini, memang saya saya tenangkan dulu dia. Kata Gusnya juga mau dinasihatin lah biar nggak mengulangi hal yang fatal seperti itu, karena apa, itu sudah menyangkut nyawa orang tua itu, apalagi seorang ibu yang melahirkan kita, yang mengandung selama 9 bulan. Masya Allah ya, sungguh kecil. Semoga kita tidak sampai seperti itu ya, untuk belum menjalik, tidak melakukan hal seperti itu hanya untuk kesenangan kita, karena kesenangan di dunia itu tidak akan abadi. Kesenangan di dunia itu tidak akan abadi. Kesenangan yang abadi itu adalah di akhirat nanti. Hidup di dunianya hanya sementara. Hidup yang abadi itu adalah hidup di akhirat nanti, setelah kematian. Gitu. Jadi untuk saat ini, untuk kalian yang di luar sana, para sahabat UFO, kalian masih mempunyai orang tua, kedua orang tua yang lengkap. Sayangilah kedua orang tua kalian. Bahagiakan kedua orang tua kalian. Karena apa? Bahagiakanlah kedua orang tua kalian sebelum Allah memanggil kedua orang tua kalian. Itu. Jadi di sini saya nggak akan lama-lama ya. Saya mau akan tanya-tanya Mas Kipli. Tapi saya nggak akan tanya lebih dalam lah, karena itu aib ya. Ini nggak apa-apa, saya kameramannya buat pelajaran untuk kita semua juga, untuk agar kita tidak melakukan hal yang Mas Kipli lakukan. Itu ya, untuk persahabat itu. Jadi kita akan tanya-tanya sekilas aja yang kita lihat dengan tampak mata. Itu aja, apa yang terjadi sebenarnya dalam Mas Kipli ini, kok bisa setega-teganya menumbalkan seorang ibunya hanya untuk kekayaan, hanya untuk kebahagiaan semata, sampai merelakan orang tuanya. Nah, Mas Kipli, saya mau tanyain, gimana sih awal ceritanya kok bisa seperti itu? Ya, awalnya gini Mas, ya gimana ya, saya kenal cewek. Nah cewek itu saya ya sangat suka, sangat sayang, terus ya sangat cinta gitu. Ya, sayang banget ya. Nah masalahnya saya gimana ya, nggak ngomong ya, ditolak gitu ya, ditolak gitu Mas. Masalahnya ya nggak punya apa-apa saya Mas, dengan kekurangan keluarga saya, apa namanya, kekurangan lah. Jadi Masnya melakukan hal itu ya, karena habis ditolak cewek. Ya. Habis ditolak cewek, pada akhirnya Masnya nggak terima. Ya stres gitu Mas, saya stres banget gitu Mas. Jadi cewek itu memang gini Mas, cewek itu banyak di dunia ini, bukan selain itu. Mungkin Allah sedang menyembunyikan jodoh Masnya, belum saatnya untuk dipertemukan. Jadi jangan frustasi hanya karena cewek. Masnya mengorbankan seorang perempuan, bahkan itu yang dinamakan ibu. Itu Mas. Masalahnya ya gini Mas, sering Mas saya diejek gitu sama cewek. Ya saya pas suka gitu, terus ditinggalin tanpa kayak kadang ya ngecek, ngolok-ngolok gitu Mas. Mengoloknya karena ekonomi itu. Masalah ekonomi yang sangat mungkin. Tapi kenapa harus melakukan hal seperti itu? Saya frustasi gitu Mas. Terus saya yang pertanyakan ini, gimana awal mula Masnya bisa terjun ke hal seperti itu? Atau ke Masnya dalam kutip ya, terjun dalam
saya itu kalau nyebutnya itu pemuja setan. Ya. Ya itu maaf. Bisa awal mula bisa terjun ke pemuja setan itu gimana? Apakah masnya memang mencari sendiri ataukah dikenalkan sama temannya atau gimana? Sebenarnya ya gini Mas, saya kan cukup stres terus diam di rumah. Setiap saya keluar ke rumah diajak sama tetangga, pernah kerja gitu. Soalnya ya kerja saya nggak pasti gitu Mas, rambutan. Kalau ada ya kerja, kalau enggak ya diam di rumah ya gitu. paham. Cuma nongkrong aja, terus ada yang yang bicara kayak saya ya dengar sendiri kan. Nah terus masalahnya itu saya ya cari jalan pintas Mas, terus ya. Jadi pengen kaya dengan jalan pintas, mendengar giuran tawaran, nah, gitu Mas. Bahkan lewat sini kau akan jadi kaya. Iya, saya cari ke sana ke sini, akhirnya nemu gitu Mas. Tapi waktu itu Masnya nggak berpikirkah dampak nanti ke belakangnya Masnya? Udah gak kepikiran Mas, saya sudah stres lah, nggak bisa mikir ya maklum ya. Saya memang memahami, apalagi Mas ya bukan muda lagi ya, mau udah kepala dua itu ketutup ya, sakit hati yang sangat dalam Mas. Iya paham saya. Terus habis itu Masnya langsung berangkat ke sana? Enggak Mas, itu ya cari informasi dulu ya, cari informasi ke ya saya ke web, ke browser gitu, browser, terus ke teman-teman, terus ya cari informasi lah biar detail gitu, biar langsung enak ke ke tempatnya gitu. Iya, pada akhirnya ketemu. Saya coba cari dalam 2 hari gitu nggak tahu ya. Terus Masnya waktu ketemu itu Masnya mau minta apa waktu itu? Ya, apa ini yang pertanyaan karena kan saya kan udah ketemu dukunya Mas ya. Tadi udah ketemu. Masnya itu kan sering dipanggil murid. Apakah Masnya waktu itu sempat itu memang sudah berguru di sana? Sebenarnya ya pertama itu ada syaratnya Mas. Oh ada syaratnya. Ya, ada jadi syaratnya. Gimana? Ya pantangan Mas, kayak puasa gitu. Cuma puasanya gitu kayak menyimpang gitu. Iya, kayak aneh gitu Mas. Cuma saya ya nurut aja. Orang diimin-imin sama harta gitu Mas. Saya kan minta tolong sama guruku saya tadi. Oh, jadi pertama itu ada syaratnya ya? Ya. Ada syaratnya, nggak gampang-gampang gitu. Terus mandi di sungai. Itu setiap jam 11:30 gitu. Terus sampai jam 1 nggak salah. Nggak dikasih tahu apa kegunaan manfaatnya sama mandi di situ? Ya saya nggak tahu Mas, kayak cuma disuruh aja gitu persyaratannya. Ya saya paham, mungkin gitu. Masnya pengen mendapatkan apa yang Mas inginkan, pada akhirnya Masnya menuruti apa yang dikatakan oleh dia. Tapi setelah mandi itu apa yang dirasakan? Kayak gimana Mas ya? Saya kerasa kayak gak gampang lapar kayak gitu. Rasa ke badan saya itu Mas, kayak punya kekuatan gitu. Iya gitu. paham. Iya. Pas mau tidur gitu nggak salah. Itu saya mimpi kan. Ya mimpi aneh gitu. Tapi Saman ikut itu udah lama? Ikut itu dukun itu sekitar 2 bulanan. Masih baru ya berarti ya? 2 bulanan gitu Mas. 2 bulanan. Terus kok bisa sampai Masnya menumbalkan ibunya itu gimana ceritanya? Atau memang disuruh dukunya atau? Iya, persyaratannya dari dukunya gitu Mas. Gitu. Persyaratannya harus keluarga. Yang dikorbankan harus keluarga itu. Dan waktu itu yang jadi korbannya ibu. Pada Mas nggak ada pikiran lagi ya? Udah pikiran Mas. Yang penting saya kaya, punya rumah besar, mobil, atau uang banyak. Sudah gak kepikiran sama keluarga yang melahirkan saya itu ya. Ketutup sama sakit hati saya Mas. Waktu itu pernah nggak ibunya itu dibawa ke dukun atau belum pernah, hanya lewat metode di rumah gitu? Belum pernah Mas. Soalnya itu ibu saya itu kan saya sekap gitu Mas. Gak boleh keluar gitu ya. Awalnya gitu, gak boleh keluar rumah. Gitu. Jadi tetangga itu banyak yang gak tahu. Kalau ada yang tanya, saya bilang kerja di luar. Gitu. Makanya kan jadi pembantu rumah tangga. Waktu Bapak Mas Kipli itu ngundang kita, saya sama guru saya sama Abang Umi sekali semuanya kru, itu dia bilang gini, sampai sering keluar. Tapi kerja gak menentu. Tapi kok Masnya bisa beli barang
sebanyak itu. Dan juga masnya ngelarang ibu dan bapaknya sampean masuk ke kamarnya. Itu memang di kamar waktu itu ada apa? Ya ada kayak pemuja itu mas, barang-barang. Oh iya Pak. Iya, Iya, ada barang-barang persyaratannya dari guru saya tadi. Hingga nggak boleh dimasukin siapapun. Nggak boleh mas, privasi harus saya sendiri. Ya kalau saya keluar ke ya kayak mandi itu ya saya gembok kunci. Terus jendela itu saya tutup rapat. Itu ritualnya kalau di malam itu setiap apa seminggu sekali atau 1 bulan sekali itu gimana? Anu mas, kalau itu paing biasanya. Paing. Kamis paing. Kamis Harus paing. paing. Iya. Itu kok bisa saya kaget, ibunya kok bisa sampai segitunya. Iya. Ya itulah namanya saya tahu, tapi janganlah diulang lagi. Iya. Nah, terus dan yang saya tanyakan lagi, masnya kok bisa tahu waktu itu kan saya mau bawa ibunya ke rumah sakit kan? Iya. Masnya kok tiba-tiba ada di situ? Memang sebelumnya kita waktu datang ke situ apa udah tahu, atau ibunya waktu bapak sama bapaknya masnya di situ apa udah ngerasa bagaimana? Ya udah kerasa aja mas, ya dari ya kemungkinan ya itu banyak yang saya guru saya itu. Tapi jujur, saya punya kodam kan? Ya punya mas. Oh iya, saya udah memang saya tahu masnya itu memang kemarin saya memang lacak, saya tahu itu. Jadi ya mau nggak mau ya, saya harus pakai cara seperti itu. Saya tahu, saya awal mula cerita bapaknya itu saya udah curiga, feeling saya itu ke Mas Kipli karena apa? Dari tingkah laku masnya itu kayak udah cenderung mulai menyondong ke topik masalah itu, masalahnya kan itu. Jadi saya nggak mau. Dan pada akhirnya kok ya tadi itu kok bisa ketemu gitu, kok zaman ikat kan waktu itu kan katanya habis pulang dari rumah sakit nggak ada pikiran kasihan gitu bisa. Udah nggak ada mas Ya, udah hancur mas. kasihan banget loh. Iya. Bisa disekap gitu di tali. Saya aja tadi melihat, ya Allah, seorang ibu ditali sama anaknya seperti itu yang saya sesali. Karena apa ya, kita itu harus, apalagi seorang orang tua lah yang besarin kita juga, sebagai anak harusnya bisa bahagiain. Iya. Kok malah berbuat seperti itu, hal yang keji itu. Memang itu waktu itu masnya ngelakuin hal itu memang disuruh dukunnya atau memang waktunya atau gimana? Itu pas ibu saya atau metode tahap pertama atau gimana? Itu tahap kedua. Oh, tahap kedua. Iya, tahap Jadi kedua. pernah Itu bukan mas, bukan disekap kayak gitu masalahnya. Oh, yang berarti pertama itu ya, di kamarnya masnya. Nah, di kamar sendiri. Yang sampai kedua ibu saya stres kayak gitu. Yang kedua itu tadi apa, untuk memperpanjang kontrak sampean itu pada dukunnya atau udah mau benar-benar ditumbalkan? Benar-benar ditumbalkan. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Untuk kita tadi datang, maksudnya tadi kan ada laporan Bapak Mas Kipli hilang ke kita itu kalau nggak salah jam berapa itu ya, konfirmasi kita kan perjalanan juga jauh kan rumahnya Mas Kipli. Makanya saya bawa ke sini langsung kan biar masa tenang dulu lah gitu, biar yang kejadian tadi itu udah lupakan, yang penting kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi kan gitu lah. Makanya dia telepon, katanya ibunya nggak ada. Hah, bukannya pulang dari rumah sakit kan gitu. Kan kita kan udah kontak-kontakan terus kok tiba-tiba hilang. Itu waktu itu masnya ngambil ibunya itu dalam waktu bapak kerja atau gimana? Itu pas ya diam-diam mas saya ngambil. Waktu itu kan berarti yang kita ketemu itu sampai tadi itu berarti belum pulangnya cuma tadi. Iya mas, belum tadi. Terus masnya tadi yang datang tadi. Biasanya sempat kaget. Apa yang dilakukan kayak gitu loh. Saya kira itu tadi bukan orang, saya kiranya orang yang bakar-bakar api, tapi kok saya lihat. Jadi saya mau ngomong sama gurunya tapi nggak berani karena ini orang atau bukan, ini apa api di situ. Ternyata waktu itu seketika loh, ternyata orang lah, saya deketin ternyata masnya. Itu ya ritualnya persyaratannya gitu katanya. Dan pada akhirnya sekarang gurunya malah kabur. Ya itulah mas, namanya apa ya, dunia itu memang terkadang itu bisa menghipnotis kita, bisa apa ya, oke lah, di sini kita di dunia ini butuh makan itu kan, kita pokok itu dengan uang, tapi syaratan dengan cara yang halal.
yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Jangan seperti itu. Kita akan katakanlah Mas mendapatkan apa yang Mas dapatkan, katakan langsung kaya mendadak instan. Tapi ingat Mas, di dunia itu tidak ada yang kekal abadi. Semua akan mati. Kita tidak tahu muda, tua, tidak ada patokan sama sekali. Bahkan masih muda udah meninggal banyak. Yang tua ya wajar lah kalau tua udah meninggal. Tapi yang sekarang kebanyakan kita tidak tahu umur, patokan umur itu kita tidak tahu. Ya, yang penting itu kita di dunia ini hanyalah untuk mencari bekal di dunia akhirat kita nanti. Kita tergantung nanti di dunia akhirat itu baiknya buruknya kita disiksakah atau kita dapat timah di akhirat nanti, tergantung amal kita di dunia ini. Kalau Masnya apalagi ke orang tua seperti itu, ya Allah. Bahkan Rasulullah aja menyebut, bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya hai Rasulullah, siapa yang patut saya hormati? Jawabannya apa? Ummi. Bahkan sampai 3 kali ummi. Artinya apa? Ibu. Begitu pentingnya ibu sampai disebut 3 kali oleh Rasulullah. Karena apa? Ibu kita mengandung kita 9 bulan. Dia tidak kenal lelah. Bahkan dia menahan rasa sakit demi sebuah anaknya nanti. Dan di saat lahir, beliau harus menaruhkan nyawanya hanya untuk mengeluarkan seorang anak. Dan beliau mati-matian memperjuangkan anaknya. Tidak peduli dia kelaparan, yang penting anaknya bisa kenyang. Beliau banting tulang, keringetan, hujan, panas, diterjang hanya untuk kebahagiaan anaknya. Tapi apakah ini balasan seorang anak kepada orang tua? Ingat Mas, penyesalan itu tidak ada yang di depan. Penyesalan ada di belakang. Suatu saat nanti kalau orang tua Mas udah dicabut oleh Allah, udah dipanggil oleh Allah, disitulah penyesalan seorang anak. Penyesalannya tidak akan ada habisnya. Karena apa? Di saat anak lain berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua, ingin menjadi kebanggaan orang tua, kita malah sering bentak-bentak, kita sering memukul, bahkan kita di saat orang tua butuh kita malah acuh tak acuh. Ingat, di saat nanti orang tua udah dipanggil sama Allah, disitulah rasa penyesalan seorang anak. Jadi itu Mas, oke lah, di situ saya geram banget sama Mas. Bahkan saya udah berkali-kali kan saya ngajak Mas, tapi saya flashback lagi. Saya Ya, menyesal. iya, tahu saya. Ya begitulah. Mungkin juga dari terpengaruhnya juga ilmu hitamnya juga dia, dan juga terpengaruh dalam amarah dia untuk apa ya wajar lah, masih muda, diejek tetangga sini situ, dia masih selalu menangkap. Itu saya paham, tapi yang dilakukan ini salah banget, bahkan kalau ibunya tadi kita telat, ibunya udah ditumbelkan, naudzubillah, suku celakalah bagi anak itu. Karena apa? Kita membentak aja. Guru saya pernah berkata, Guru Idris, sekali saja kamu membentak, itu aja Allah sudah Allah udah melaknatmu. Itu. Jadi mulai saat ini Mas masih diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk bisa membahagiakan orang tua. Bahagiakan Mas. Ingat, karena kita tidak tahu waktu terus akan berputar, dan kita tidak tahu Allah kapan akan memanggil orang tua kita. Jadi di sini kita sebagai seorang anak ya, bahagiakan. Kita harus berusaha membahagiakan orang tua. Kayak seperti saya Mas, ibu saya sudah meninggal, di saat saya lagi dulu nakal-nakalnya. Saya waktu pertama kali di pesantren, saya waktu itu saya pertama baru masuk pesantren, berapa kalau nggak salah 1 tahun 2 tahun, ibu saya sakit akhirnya meninggal. Di situ saya sedih karena saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya, belum bisa membahagiakan ibu saya, belum bisa membalas budi ibu saya, walaupun kasih saya ibu itu tidak bisa dibalas dengan apapun, walaupun dengan sebatang berlian pun tidak bisa dibalaskan. Itu saya di situ menyesal banget tidak bisa membahagiakan ibu saya.
Makanya saya melihat seorang anak tega terhadap ibunya itu, ya Allah. Naudzubillah, dia belum merasakan kalau udah ditinggal ibunya untuk selama-lamanya. Itu Mas. Jadi untuk pengalaman ini kita sharing. Jadi untuk saat ini Mas berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ya. Ya, tetapi khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Allah itu suka kepada orang yang mau bertobat. Tuh, seburuk-buruk Mas apa yang Mas lakukan, jangan pesimis. Minta pada Allah, ya Allah, ampunilah hamba. Saya minta ampun atas kehilafan saya yang saya menyiksa ibu saya. Bahkan saya mengorbankan ibu saya demi dunia ini. Minta maaf. Ya, terus minta maaf kepada ibu, kepada bapak yang telah Mas sakiti ya. Mungkin itu aja sahabat. Buat kalian di sana, jadikan pelajaran ini ya. Itu dari Mas Kipli kita bisa ambil pelajaran, walaupun saya sebenarnya masih dendam ya, apalagi ibu saya udah meninggal. Saya seorang anak melihat anak lain, melihat anak yang setega itu kepada ibunya, sedangkan saya di sini menyesal seumur hidup saya belum bisa membahagiakan kedua ibu saya, belum bisa menjadi kebanggaan ibu saya, belum bisa membalas budi ibu saya. Itu sahabat. Jadi dan juga kalau ada orang yang menyaci emas, mencemooh emas, bahkan menghina emas, biarin Mas. Karena semua itu adalah ujian. Bila Allah menguji emas, berarti tandanya itu Allah sayang sama emas. Di saat itulah Allah kangen sama emas. Dikasih ujian berlebih biar emas itu mendekat, biar curhat kepada Allah, biar meminta kepada Allah. Disitulah Allah, insya Allah akan mengabulkan doa-doa emas. Justru bukan Allah menguji emas, malah emasnya berpaling kepada Allah. Itu sangat yang sungguh disayangkan. Jadi ingat Mas, gitu ya. Jadi siapkan wadah yang besar, hati emas yang besar, telinga yang tebal. Karena apa? Semua itu udah ujian dari Allah. Hidup kita ini sudah diskenario oleh Allah. Kita nggak tahu apa kedepannya. Yang penting kita selalu berusaha, berikhtiar dan berdoa ya. Mungkin itu aja. Mungkin kita tutup ya. Mungkin makasih untuk Mas Kipli buat pelajaran ya, bagi sahabat-sahabat. Ingat, jangan melawan orang tua. Kesuksesanmu ada di keriduan orang tua. Itu. Dan mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian. Saya atas nama muafak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.